Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha ilahi ta'ala wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Tamilah hadrati jami'il khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin as-Siddiq Sayyidina Umar bin Al-Khattab Sayyidina Uthman bin Affan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in wa jami'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama minal fuqaha wal muhaddithin wal mufassirin wa sadim Syekh Abdul Qadir radhiyallahu anhu abaina ummahatina وأجدادنا وجد مشايخنا مشايخنا والإخوان. ثم نخص إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن العزيز والشيخ أبي شجاع رحمه الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المؤلف ومشايخي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani kang duweni sifat welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat bloko. Sudah kita mengerti bahwasanya setiap kali kita akan melakukan sesuatu yang baik maka diperintah untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Adalah wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Perintah kepada Nabi untuk belajar dengan bismillah, dengan membaca bismillah. Maaf, surat Al-Alaq ya. Al-Alaq ya, maaf. Perintah membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Sebelum kita membaca, kita belajar melakukan sesuatu, hendaklah kita membaca dengan menyebut nama Allah. Di sini menyebut nama Allah disertai dengan menyebutkan sifatnya Allah yang berupa Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu mengandung makna apa? Mengandung makna sifat Allah, yaitu sifat kasih sayang yang di sini diterangkan di dalam baik di dunia maupun di akhirat. Artinya apa? Bahwa kasih sayangnya Allah sangat luas sekali. Diberikan kepada semua makhluknya, entah itu orang yang taat maupun yang ingkar atau kafir. Semuanya mendapatkan sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terkecuali orang yang maksiat dan sebagainya. Itu maha luasnya sifat kasih sayangnya Allah. Tapi hanya orang yang mendapatkan sifat ar-rahimnya Allah, yaitu orang yang
taat kepada Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa, orang-orang Islam yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, yang nantinya akan hanya mendapatkan yang akan mendapatkan sifat rahimnya Allah itu nanti di akhirat. Di dunianya mungkin orang-orang selain Islam dapat rahmannya Allah, tapi nanti di akhiratnya hanya orang-orang Islam, orang yang takwa yang akan mendapatkan sifat rahimnya Allah. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan sifat rahimnya Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep keduwe Gusti Allah. Segala puji itu hanya milik Allah, bahwa yang berhak mendapatkan pujian itu hanya Allah seluruhnya. Jadi manusia nggak berhak mendapat pujian, ya. Allah yang patut kita puji. Maka kita sebagai manusia jangan bangga dengan pujian, jangan senang dengan pujian. Justru kadang pujian bisa menjerumuskan kita kepada keburukan ataupun kesesatan, ya. Itu Allah yang patut kita puji, hanya Allah saja. Di sini disifati Allah Rabbil Alamina, kang mengerani alam kabeh. Allah itu merajai, menguasai seluruh alam semesta ini, baik alam yang ada di dunia ini, alam malakut, alam akhirat, dan alam-alam yang ada yang diciptakan Allah semua dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun apapun itu berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam semesta yang di atas, di langit, dan di luar angkasa, semuanya adalah ciptaan Allah, adalah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa sallalan mugi paring rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ing ngatasé Gusti kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad an nabi kang dadi nabi wa alihi lan pira-pira keluargane Nabi at-tahirina kang padha suci kabeh wa sahabatihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi ajmaina halis kabehane. Setelah kita baca bismillah, ya, baca alhamdulillah, memuji Allah, jangan lupa kita harus bersalawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita setelah membaca bismillah, pujian pada Allah, ya, dan sholawat. Inilah yang adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh guru-guru kita, ya, para ulama-ulama kita dalam melakukan segala hal, apalagi dalam menulis sebuah kitab seperti ini. Seorang syekh al-alim al-alam Habib Syuja tak lupa menyebutkan sholawat pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa kita sampai kepada siapa? Kepada keluarganya, para sahabatnya, itu juga tak terkecuali. Itu kita harus sampaikan kepada beliau-beliau ini, ya. Tujuannya apa? Kita berselawat supaya apa? Mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi seperti ini, dalam mengarang sebuah kitab, kita sangat butuh pertolongan Allah, bimbingannya Allah, juga mungkin doa dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang akan nanti memberi syafaat kita di hari akhir. Qala al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfihani radhiyallahu ta'ala anhu sudah berkata, seorang qadhi, seorang hakim, ya, seorang qadhi itu orang yang memutuskan segala masalah hukum, ya, yaitu Abu Syuja', nama lengkapnya Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad bin Al-Asfihani, ini nama daerah, ya, dari Asfihani radhiyallahu ta'ala anhu,
sa'alani wis takon ing ingsun ta wis nyuwun ing ingsun sapa ba'dul asdiqai sebagian pira-pira kanca. Nang kene asdiqa itu dimaknai bisa jadi teman ataupun mungkin murid-muridnya juga ya. Hafizahumullahu taala an a'mala muhtasiran fil fikhi, untuk membuat ringkasan dalam ilmu fikih, ilmu hukum agama ya. Di Syekh Abu Suja di sini ini mengarang kitab ini atas permintaan dari beberapa teman juga muridnya ya, yang meminta beliau untuk membukukan atau mengarang sebuah kitab ringkasan yang ringkas ya untuk masalah hukum fikih. Ala madhabil Imam Asy-Syafi'i, yang bermadhab Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanihi, fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz, yang betul-betul ringkas supaya mudah mereka dalam menghafalkan, mungkin ya menghafalkannya, memahaminya lebih mudah. Yuqaribu kang marakake alal muta'alimi ing atase wong kang belajar darsahu ing mempelajari ilmu fikih tersebut. Supaya mereka ini, para teman-temannya Abu Suja ini, untuk lebih mudah dalam mempelajari ilmu fikih ini. Wayusahilu, dan mempermudah sama ya, alal mubtadi hifdzahu, bagi para pemula, orang-orang yang pemula, supaya yang belum masih awam dengan agama dan hukum bisa lebih memahami dalam menghafalkannya. Sebab kalau kita ringkas kan lebih mudah dipahami. Orang kalau melihat sesuatu yang ringkas itu kan akan lebih pede dalam menghafal atau memahami sebuah karangan ataupun buku, banding melihat kitab yang tebal, sudah punya perasaan wah kok kandel teman ya, tebal sekali, sudah mulai nyingkrih. Wa an aktsura fihi minat taqsimat, dan memperbanyak bagian-bagiannya ya. Bagian-bagian di sini ya maksudnya bagian-bagian, kalau dalam syarahnya ini yang dimaksud bagian itu di sini hukum-hukum ya, tentang mungkin wajib dipisah sendiri, sunnah sendiri, mubah sendiri, makruh sendiri, biar terperinci. Meskipun ringkas tapi disuruh untuk membagi-bagi secara terperinci. Wa hasril khisal, dan mempersingkat hukum-hukum tersebut, antara itu wajib ataupun yang sunnah dipersingkat, diperringkas ya. Fa'ajabtuhu, maka saya mengabulkan permintaan mereka, ila dzalika thaliban litsawab raghiban ilallahi subhanahu wa ta'ala, dengan harapan mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harapan dari Syekh Abu Suja menjawab daripada permintaan teman-temannya untuk mengarang sebuah kitab yang ringkas. Tak lupa beliau tidak berniat menggurui, tapi mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Fit taufiq lis-shawab annahu ala ma yasha' qadirun wa fi ibadihi latifun khabir. Karena yang bisa yang bisa memahamkan itu hanya Allah. Kita hanya sebagai perantara menyampaikan risalah, menyampaikan ilmu, adapun nanti yang memberi petunjuk yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak bisa apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, perkenalan sebelumnya dan sudahnya ya. Setelah kita selesai membaca tadi sekelumit, maaf kalau mungkin karena baru pertama agak kerugi disotai sama istri saya. Jadi nama saya itu Muhammad Fathur Razi.
Zauju Ilmiati. Udah ya, itu aja ya. Bisa dipanggil Rozi atau Fathur Rozi, bisa semua saja, bisa semua, jangan Baijo saja. Alamatnya Kertijayan, asli Kertijayan ya, sebelah utara Gang 4. Baca mungkin yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa manfaat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.